lu masuk ke sana itu, apakah ada orang dalam? Apa lu dapat link dari siapa? Untuk masuk ke sana, saya itu daftar pertama di website. Jadi dapat info dari Instagram, gitu kan, terkait pembukaan pendaftaran seleksi ke Timur Tengah, yang dimana di situ ada 2 negara. Ya, teman-teman, ada seorang anak muda yang nanti mau berbagi dengan gua, dengan lu. Mudah-mudahan dengan dia ngisi malam ini bisa memotivasi gua, bisa memotivasi lu, dan ya bukan hanya lu dan gua, tapi anak-anak muda di luar sana. Halo Ridwan. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih loh Wan, mau kesini untuk berbagi dengan gua, dengan teman-teman di luar sana. Terima kasih. Gua tahu lu banyak kesibukan untuk mempersiapkan segala hal, tapi lu bisa meluangkan waktu untuk kesini berbagi dengan gua, dengan teman-teman. Terima kasih Wan. Siap, sama-sama. Ridwan, kegiatan lu sehari-hari apa sekarang ini? Untuk kegiatan sehari-hari, ya alhamdulillah sih diberi kepercayaan untuk mengabdi di sebuah pondok pesantren di daerah dekat rumah. Oh, Ya. Di daerah sini. Iya, Ya. daerah sini, daerah Cicayur. Oke. Mohon maaf Ridwan, udah berapa lama? Alhamdulillah saya lulus 2019. Jadi terhitung dari 2019 sampai 2022 sekarang. Kisaran hampir mau 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Luar biasa. Berarti udah ustadz dong? Belum? Belum. Oh. Belum. Masih ngabdi ya? Iya, masih ngabdi. Iya. Ridwan, gue dengar-dengar, alhamdulillah lu terpilih dan lolos ke Mesir ya? Alhamdulillah. Mesir apa ke? Iya, ke Mesir. Mesir. Oh, Mesir. Itu gimana sih caranya kalau bisa masuk ke sana? Oke, kita cerita dari awal ya. Oke. Pertama nih, ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMP, ada seorang guru yang lulusan dari Al-Azhar ngajar di pesantren saya, Bang. Kemudian ketika dilihat aktivitas kesehariannya luar biasa, dari bahasa Arabnya, terus hafalan Qur'annya, pokoknya kepribadiannya luar biasa lah. Akhirnya termotivasi dari seorang ustadz itu untuk pergi ke Al-Azhar dari berbagai cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh beliau. Akhirnya lulus 2019, cobalah cari info, nggak ketemu. 2020 mau daftar, corona, nggak buka pendaftaran. Nah, di 2020 ini sempat ada tawaran untuk ke Arab Saudi, yaitu di Universitas Thaif. Alhamdulillah tuh udah sempat coba, gagal. Oh, sempat Ya, tawaran ke Arab Saudi? Ke Thaif, ya, ke Arab Saudi sempat daftar, namun qadarullah belum lulus. Ya, udah ke Thaif di Arab Saudi, itu hampir 8 universitas kalau nggak salah. Dicoba semua? Dicoba semua, dan semuanya Alhamdulillah semuanya. Ya. Dari Thaif, Ummul Qura, terus Majma'ah, Najron, dan lain-lain. Wah, itu udah hampir putus asa lah, Tapi sebelumnya memang saya udah kuliah di UIN Jakarta. Oh, sempatnya udah sekarang sebelum pas lulus dari pesantren itu udah daftar ke UIN Jakarta, alhamdulillah lolos. Lolos. Sempat kuliah di UIN? Iya, sempat kuliah. Berapa semester? 5 semester. Ya, aktifnya 5 semester. Kalau dihitung-hitung ya memang sayang. Cuman ya? Iya. Cuman ya karena apa ya? Kalau di UIN ambil jurusan? Ambil jurusan baru, tasawuf nama jurusannya. Iya. Tasawuf, kayak Ibu Sebaha ya?
Iya, sedikit lah seperti sedikit itu. kayak beliau Tapi ya. memang kajian musbah luar biasa Luar tentang biasa. tasawuf ini. Oke Ustadz, oke. Apakah Mesir itu cita-cita dari kecil? Apa semenjak pas di pondok itu baru termotivasi? Semenjak dari pondok sih termotivasi gara-gara Ustadz itu. Memang ketika dari pondok senang sih berbahasa Arab, kemudian ingin tahu jauh tentang Arab gitu kan. Kemudian kajian-kajian Islam. Kalau secara saya pribadi kan ya, kajian-kajian Islam kan semuanya menggunakan bahasa Arab. Kemudian ya perlulah bagi saya untuk belajar bahasa Arab supaya lebih dalam lagi gitu kan, supaya lebih mengerti lagi, paham maksud dan tujuan yang ada di kitab-kitab tersebut. Dan ke Timur Tengah ya kelebihannya seperti itu. Yang pertama, negeri para nabi kan, kita sambil lalu belajar, sambil lalu kita mengulik sejarah tentang kenabian dan beberapa tempat-tempat sejarah tentang Islam. Oke. Kenapa memilih Mesir bukan Turki kayak apa? Ya sebenarnya alternatifnya Mesir karena kuliahnya gratis. Oh iya, berarti pintar dong. Luar Nah, biasa. jadi salah satu kelebihan dari Mesir ya, khususnya Al-Azhar, yaitu menggratiskan seluruh mahasiswanya yang kuliah di sana. Jadi untuk kuliah keagamaan semuanya gratis di sana. Berarti lu ke sana ini gratis. Gratis, ya alhamdulillah Mohon gratis. maaf, berapa lama lu di Kairo? Di Kairo insya Allah 5 tahun ya. 5 tahun. Ya. Kebetulan Indonesia masih ada nggak ya? Jadi ada. 1 tahun itu untuk kelas persiapan bahasa, kemudian 4 tahunnya itu kuliah seperti biasa. Tapi uniknya di Al-Azhar, kuliah di sana nggak ada skripsi. Alhamdulillah tidak seperti di Indonesia. Indonesia ya. Ya, Itu kelebihannya ya. kelebihannya. Oke. Apalagi yang gue mau nanya ya. Oh ini. Lu masuk ke sana itu apakah ada orang dalam? Apa lu dapat link dari siapa? Untuk masuk ke sana, saya itu daftar pertama di website. Jadi dapat info dari Instagram gitu kan terkait pembukaan pendaftaran seleksi ke Timur Tengah, yang dimana di situ ada 2 negara ya. Ada Mesir sama Sudan. Mesir sama Maroko. Dulu ada 3 sama Sudan. Cuman Sudan sekarang udah nggak bekerja sama katanya sih sama Kemenag. Nah, daftar lewat website, terus kirim-kirim berkas, kemudian turun jadwal untuk seleksi. Nah, disitulah kita mulai seleksi. Seleksinya mungkin udah banyak yang tahu ya. Yang pertama ada seleksi bahasa Arab tulisan ya. Ya. Hampir 50 sampai 60 soal. Itu bahasa Arab semua? Iya, bahasa Arab semua. Lu bisa? Sedikit lah. Gokil, keren. Terus tes yang kedua ada hafalan Quran, baca kitab kuning, dan yang terakhir ada tentang wawasan Pancasila. Jadi kita di sana ada juga wawasan enggak, Pancasila? jadi buat pendaftaran aja di sini, buat pendaftaran buat wawasan pendaftaran Pancasila. aja. Karena takutnya biar lebih nasionalis lah. Ketika di sana, lama di sana, pulang di sini nanti hilang rasa nasionalisme. Jadi ya dimanapun berada kita harus tetap cinta Indonesia. Oke, Indonesia kan harga mati. Iya, Indonesia harga mati. Oke, Ustaz Ridwan. Lu mengalami kesulitan nggak saat pendaftaran untuk masuk ke Mesir? Kalau pendaftaran sih alhamdulillah nggak begitu terlalu sulit ya, karena daftarnya cuma ngirim berkas, kemudian seleksi. Nah, dari seleksinya ini lumayan agak sulit. Ada hal unik nih ketika saya seleksi nih. Jadi kan karena ini kan corona ya, jadi seleksinya kita di rumah online masing-masing pakai laptop, kemudian diawasi lewat Zoom. Nah, sebelum masuk ke seleksinya kita diadakan tryout dulu 2 kali supaya nanti ketika seleksi nggak kebingungan ya, Untuk tryout alhamdulillah nilainya 90. Udah senang. Luar biasa. Tryout kedua 80. Nurun ya. Dan nilai yang diminta oleh Kemenag itu untuk lolos dari seleksi 7,5. Oh, masih aman. Iya, masih aman. Tapi ketika hari H-nya 6,5 yang diminta 6,5. Jauh. Ya. Nah, ketika hari H ikut seleksi, nah disitulah penentuan. Nilai saya 6,4. Kurang 1 dong. Kurang 1. Wah, itu
Itu udah apa ya? Udah kesel perjuangan. Sebelum seleksi saya ikut bimbingan dulu 1 bulan. Oh, 1 bulan. bimbingan. Ya, bimbingan online 1 bulan. Kurang, merasa 1 bulan masih merasa kurang, tambah lagi 1 minggu bimbingannya. Pas kelihat ngelik gitu kan, selesaikan ujian, klik selesai ujian, nilai 6,4. Mohon maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Wah, kurang 1 doang kan, kurang 1. Akhirnya ada beberapa pertimbangan gitu kan dari Kemenak, kemudian menurunkan rating dari 6,5 jadi 5,5. Dan alhamdulillah ketika itu saya dinyatakan lulus dan berhak untuk melanjutkan seleksi kedua, yaitu bacaan Quran, hafalan Quran, kitab kuning, dan wawasan Pancasila. Oke. Mohon maaf, Wan. Dari Banten sendiri, kalian ada berapa orang? Lu tahu nggak? Dari Banten banyak sih, lumayan banyak. Salah satunya lu. Salah satunya saya. Di pondok lu berapa orang? Kalau di pondok cuman saya sendiri yang daftar. Keren. Biar teman-teman di luar sana tahu, mungkin ada orang-orang yang nonton juga dan mungkin mau mendaftarkan anaknya. Mohon maaf, sebelumnya lu di pondok apa? Pondok mana? Biar Saya orang-orang di sana juga tahu bahwa ini mondok di sini dan mungkin pondoknya bekerja sama dengan di sana atau di mana, dia kan bisa mendaftarkan anak-anaknya. Saya dulu mondok di Darul Hikmah Cisauk ya. Pondok pesantren Darul Hikmah Cisauk. Oke. Di situ sampai lulus. Alhamdulillah. Terus di situ lagi. Terus ngabdi di situ, kemudian ada kesempatan mendaftar ke sana. Alhamdulillah lulus. Keren. Gua tahu sih perjuangan lo, tapi kan teman-teman di luar sana kan nggak tahu. Sulit nggak sih? Lu pernah putus asa nggak sih waktu berusaha berjuang untuk mendaftar ke Mesir? Lu sempat putus asa nggak? Kalau berbicara tentang perjuangan mendaftar ke sana, iya benar-benar. Ya karena pengorbanan. Gua tahu perjuangan lu luar biasa. Lu harus lari sini sana. Kalau seandainya gua ada di posisi lo, malas banget juga gua mondar-mandir di sini sana. Sebenarnya yang paling ribetnya itu ketika kita udah diumumkan lulus itu yang paling susah, karena kita harus ngurus surat ke SKCK, ke kepolisian, kemudian surat keterangan sehat dan lain-lain. Pokoknya banyak surat yang perlu diurus. Disitulah kalau menurut saya ya ujian. Maksudnya bukan itu sih, bukan ujian, maksudnya harus benar-benar sabar. Dan lebih sabarnya lagi, dan alhamdulillah ketika itu orang tua sih selalu mendukung, support, dan nggak lupa untuk mendoakan. Dan yang paling paling bisa dikatakan ujian berat lah, nggak terlalu berat sih sebenarnya. Itu menunggu dari hasil kelulusan, kemudian menunggu berangkatnya. Ya, karena visanya memang turunnya agak lama, hampir setahun. Nah di situ dari tetangga nanya kapan berangkat kita jadi udah setiap ketemu kapan berangkat gitu kan, setiap ketemu kapan berangkat ya kita juga ngejawab nggak tahu karena kita bukan orang kedutaan yang bisa memastikan turun visanya kapan. Jadi disitulah memang betul-betul harus sabar dari pendaftarannya, kemudian mengurus berkas-berkasnya, dan yang paling lama sih ya jadwal turun keberangkatan, jadwal visa, turun visanya. Ridwan, orang tua mendukung untuk kamu berangkat? Alhamdulillah mendukung. Ya, Wan, gue yakin bahwa ketika lu ngambil keputusan untuk ke sana, pasti banyak hal yang sudah lu pikirkan. Apakah lu sudah pikirkan itu? Karena gini loh, kalau dari gua dari Nusa Tenggara kalau ke Indonesia kan masih ke Jakarta kan masih Indonesia. Masih Indonesia itu ya ibarat masih satu negara, butuh duit 100.000, 200.000 kan orang tua bisa ngirim gitu. Nah, sedangkan lu kan beda negara, beda benua lagi kalau nggak salah. Iya, beda benua. Beda benua lagi. Lu udah mikirin itu matang-matang? Bismillah sih, saya udah memikirkan itu matang-matang. Ya, insyaallah.
Prinsip saya di apa sih? Prinsipnya saya berpegang teguh ke Umayyatakillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin menurut secara akal manusia, Ya, biaya ke sana, mahal, kemudian cara belajarnya gimana dan lain sebagainya. Akal kita tidak sanggup untuk memikirkan itu, tapi Tuhan sanggup untuk memikirkan. Pasti. Bagi Tuhan itu tidak ada batas waktu untuk sebuah mimpi disertai dengan doa dan kerja keras. Kalau bermimpi, berdoa dan terus bekerja keras, gue yakin pasti ada hasilnya. Dan gue yakin bahwa, gue percaya bahwa lu kesana pun bukan secara kebetulan, tapi ya karena perjuangan lu, karena doa lu, doa paling penting itu kan doa orang tua. Doa orang tua yang kemudian bisa membuka segala sesuatu dan bisa memuluskan lo untuk sampai ke sana. Oke, Ridwan. Itu yang tadi kan kalau lu kuliah di sana kan gratis. Iya. Apakah gratis itu dengan biaya keberangkatan lu, ngurus segala macam itu gratis? Apa itu dari ngurus sendiri? Nah, jadi kuliah di sana itu, jadi kalau kita daftar lewat Kemenag ya, Kemenag itu kemarin yang daftar 8.000 kan, yang keterima 1.500. 8.000? Iya, 8.000, yang keterima 1.500-an. Salah satunya lu? Alhamdulillah. Keren, orang Banten nih. Orang Tangerang khususnya bangga punya punya keluarga, punya anak muda yang mewakili Tangerang, Banten, khususnya Cisauk, bisa ke sana. Keren. Jadi sebenarnya daftar ke Al-Azhar itu ada berbagai jalur sih. Yang pertama jalur saya Kemenag, terus jalur Usiba, kemudian jalur PBNU, jalur Kedubes Mesir, terus yang terakhir jalur Gontor. Nah, itu adalah beberapa jalur yang bisa kita lewat jalur Kemenag. Kementerian Agama. Iya, Kementerian Agama. Nah, jadi untuk kategori beasiswa sama non beasiswa untuk kuliah di Al-Azhar itu, kalau yang beasiswa setahu saya dari biaya keberangkatan, asrama di sana, makan, bahkan uang jajan itu semuanya sudah ditanggung oleh Al-Azhar. Oleh Al-Azhar di sana. Pemerintah sono. Ya, sama pemerintah di sana sudah ditanggung. Tapi yang lulus non beasiswa, saya kan non beasiswa nih. Oke. Non beasiswa, ku berangkat pakai biaya sendiri, kemudian makan, biaya hidup dan lain-lain sebagainya itu biaya sendiri. Namun untuk kuliah tidak dibebankan kepada kita. Kuliah di sana gratis dari tahun 1, 2, 3 sampai lulus semuanya gratis. Selesai. Alhamdulillah. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan, Ridwan. Kan cuman biaya kuliah saja yang digratiskan. Makan minum lu di sana bagaimana? Keberangkatan lu bagaimana dari sini? Untuk keberangkatan ya kita harus mempersiapkan situ ya. Salah satu biaya yang dibebankan kepada kita bagi mahasiswa. Gua potong. Tiket untuk keberangkatan berapa? Tiket untuk keberangkatan sih, tiketnya saja ya 8 juta. Kisaran Dari 8 Indonesia juta. Dari Indonesia ke Kairo. Cuman Kairo. 8 juta. 8 jutaan. Tergantung maskapainya sih. Cuman umumnya 8 juta. 8 juta. Itu doang. Ya. Terus yang lain-lain persyaratan yang lain untuk persyaratan yang lain kan kita kan semua berkas kan berbahasa Indonesia ya. Itu perlu diterjemahkan ke bahasa Arab dan itu ada penerjemah tersumpah. Kemudian kita kan nggak mungkin berangkat sendirian ke sana kan. Nah, itu kan ada mediator namanya. Lembaga yang memberangkatkan kita ke Kairo. Kemudian membimbing kita sampai di sana. Kemudian intinya mengurus segala perihal tentang keberangkatan kita, berkas-berkas kita. Nah, disitulah ada biaya yang perlu dibayar kepada yang bertugas. Wan, menurut lu ini, kira-kira siapa yang paling berjasa buat lu, berjasa untuk keberangkatan lu ke Kairo? Tuh, semua orang berjasa sih. Yang pertama jelas orang tua. Udah pasti orang tua, dari jerih payahnya, doa, dukungan. Kemudian
guru-guru, ustadz-ustadz di pondok pesantren, dan gak lupa teman-teman, kakak, saudara, semuanya yang telah mendukung dan mendoakan saya ucapkan terima kasih banyak. Oke. Ya. Sebenarnya ya bukan saya yang sambil hebat, minum, gitu kan. sambil minum. Ya. Bukan saya yang hebat bisa sampai Kairo, tapi doa-doa mereka lah yang terlampau kuat sehingga dapat menyampaikan saya menuju ke Kairo. Itu. Mantap, betul. Kita kan cuma bisa berusaha. Iya, kita semua bisa berusaha. Semuanya kan kehendak Sang Ilahi, karena ada doa orang-orang yang hebat, sehingga kemudian yang seharusnya yang bagi manusia itu gak mungkin. Ya kalau Tuhan yang sudah buka jalan, nggak ada satupun orang yang bisa nutup itu jalan. Iya. Oke. Lu mau bilang apa sama? Gua tahu bahwa pasti orang tua yang berperan besar dalam keberangkatan lu ini. Lu mau bilang apa sama? Seandainya nih mereka ada di depan sini. Iya. Lu mau bilang apa sama? Sebenarnya ungkapan terima kasih sih nggak cukup untuk orang tua ya. Ungkapan terima kasih itu belum cukup untuk orang tua. Dari biaya pondok ya, kalau dihitung-hitung saya 6 tahun pondok, kemudian orang tua yang membiayai, kemudian dari proses pemberangkatan. Saya kan dulu sempat kuliah juga kan di UIN, dari biaya situnya. Pokoknya ungkapan rasa terima kasih itu nggak cukup bagi orang tua. Pokoknya orang tua semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang panjang, umur yang berkah. Pokoknya terima kasih. Oke. Wan, terakhir. Harapan lu apa? Harapan saya nggak banyak sih. Saya pengen jadi orang yang bermanfaat ketika pulang nanti. Amin. Pesan lu buat teman-teman di luar sana yang mungkin sama-sama lagi berjuang seperti lo, tetapi mereka belum dapat rezeki mereka. Pesan lu buat mereka apa? Pesannya jangan pernah berputus asa, ya terus berjuang. Insya Allah pasti ada jalan. Insya Allah pasti ada jalan. Kalau misalkan terkadang saya juga sempat putus asa sih ketika daftar ke Al-Azhar itu kan sempat putus asa. Namun ya itulah support dari teman-teman, orang tua, saudara-saudara. Terkadang itu yang mengembalikan mental kita menjadi kuat. Intinya jangan sampai putus asa. Nyerah boleh, tapi putus asa jangan. Keren. Nyerah boleh, putus asa jangan. Iya. Capek boleh, tapi jangan sampai nyerah. Tapi jangan sampai nyerah. Oke. Tapi kalau lu bisa jangan nyerah, jangan putus asa, hajar terus. Aduh, kalau bisa jangan putus asa. Iya. Jangan Tri, lu bilang apa tadi? Jangan nyerah, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Oke. Kalau misalkan ketika perjalanan pendaftaran nggak ada ujiannya, nggak ada lika-likunya, di mana kita mau ngambil kesannya gitu kan? Kalau misalkan nih baju misalkan putih nih. Kalau nggak ada yang kotor, di mana kita pengen lihat yang putihnya gitu kan? Sama kayak perjuangan gitu kan. Kalau nggak ada lika-likunya, dari mana kita mewarnai gitu kan perjuangan tersebut. Kalau misalkan mulus aja gitu kan, aja, berarti kita sedikit cerita, sedikit pengalaman. Tapi kalau misalkan banyak lika-likunya, jadi kita bisa berbagi cerita supaya nanti orang-orang setelah kita itu punya bekal. Ketika ada masalah yang sama dengan kita memberikan bekal. Oh, seperti ini loh yang pernah saya alami. Gitu. Oke. Ya, Ridwan, kami hanya cuma bisa mendoakan Ridwan. Mungkin bukan hanya gua dengan tim, tetapi mungkin masyarakat Indonesia, orang-orang Cisauk khususnya yang sudah tahu keberangkatan lu, kami cuma bisa mendoakan lu sehat-sehat selalu di sana. Amin. Panjang umur. Amin. Apa yang menjadi cita-citamu, Amin. semua terkabul di sana. Amin. Kembali menjadi orang yang hebat, orang yang bukan hanya membanggakan orang tua saja, tapi agama, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih Ridwan. Sama-sama Bang. Siap. Sudah kesini untuk berbagi dengan gua, pesan gua ke lu,
apapun itu yang lu kerjakan, apapun itu yang lu perjuangkan di sana, tetap sertakan Tuhan di dalamnya. Ketika lu menyertakan Sang Ilahi, Sang Pemilik segala-galanya di dalam setiap urusan di sana, gua yakin 100% pasti berhasil. Amin, amin. Dan ketika Tuhan yang sudah bertindak dan mengendalikan segala sesuatu dalam hidupmu, pasti berhasil. Dan Amin. itu hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih Sama-sama. sudah kesini untuk berbagi dengan gua, dengan teman-teman di sana. Kami tidak ada apa-apa. Tim Sultan Roti punya kenang-kenangan. Wah, Ini mudah-mudahan bisa buat lo lap keringat di sana. Dari kami buat lo sehat-sehat selalu di sana. amin. Gua dengan teman-teman semua tunggu lu di sini lagi di tempat ini, datang dengan cerita yang berbeda di Siap. Kairo seperti apa. Siap. Terima kasih Ustadz Ridwan. Siap. Ustadz Ridwan. Ustadz Amin. Ustadz. Oke, thank you ya. Siap. Oke, sehat selalu ya.